Renungan Umat dengan judul Keluarga yang Beriman dan Taat, berdasar dari bacaan surat Ibrani pasal 3 ayat 13 sampai 14 yang demikian. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang tua tak akan pernah jemu untuk memberikan perhatian dan nasihat kepada anak-anaknya. Meskipun terkadang ada juga nasihatnya yang diabaikan. Orang tua tetap selalu mengharapkan supaya nasihat itu didengarkan dan dilakukan. Nasihat diperlukan supaya setiap orang hidup dalam kebenaran. Ketika seseorang hidup benar, maka ia akan merasakan damai dan bahagia. Kebahagiaan keluarga tidak hanya terjadi ketika dalam keluarga itu mapan secara materi, segala kebutuhannya terpenuhi, bisa membeli apa yang diingini, melainkan juga ketika relasi satu dengan yang lain terjalin dengan baik. Terjalinnya relasi yang baik terjadi ketika masing-masing anggota keluarga saling menghormati, mendengarkan, dan memperhatikan. Memang pertengkaran tidak bisa dihindari dari kenyataan kehidupan ini, terlebih dalam kehidupan berkeluarga. Munculnya pertengkaran disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya, seorang anak yang sudah dinasihati oleh orang tuanya tetapi tidak mau mendengarkan. Itu yang bisa memunculkan pertengkaran, karena masing-masing punya pendapat dan pilihan. Tak jarang melalui kebebasan tersebut, ada kecenderungan untuk bersikap abai terhadap nasihat yang diberikan dan memilih hal yang keliru. Bagi penulis kitab Ibrani, salah satu metode atau cara agar setiap orang percaya memiliki ketaatan dan kesetiaan untuk berpegang pada iman adalah dengan memberikan nasihat setiap hari. Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya selagi masih ada kesempatan untuk berbuat baik dan meninggalkan perilaku yang cenderung mengarah pada mengeraskan hati dan akhirnya berdampak buruk. Belajar dari pengalaman bangsa Israel. Mereka mengeraskan hati ketika perjalanan mereka di padang gurun. Mereka juga mengabaikan nasihat Musa sebagai seorang pemimpin, dan meskipun mereka melihat perbuatan Tuhan, tetapi mereka tetap mencobai Tuhan. Angkatan mereka disebut sebagai angkatan yang memberontak, mengeraskan hati, dan tidak menghargai kehendak Allah. Menurut kesaksian penulis surat Ibrani, di situ dituliskan ada peringatan-peringatan yang disampaikan supaya umat pada masa waktu itu, para pembaca, dan juga termasuk kita, umat masa kini, termasuk juga keluarga Kristen, belajar dari pengalaman masa lalu bangsa Israel. Karena sikapnya yang cenderung menuruti kehendak diri sendiri. Ada peringatan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dulu pernah dilakukan oleh
bangsa Israel. Karena tindakan mereka itu diibaratkan seperti perilaku seorang anak yang bebal. Padahal Allah tidak kurang-kurang dalam memberikan kasih dan tuntunannya bagi bangsa itu. Tetapi mereka bersungut-sungut dan mengeraskan hati. Selain ada peringatan, juga ada nasihat dan ajakan untuk tetap setia. Orang-orang percaya kepada Kristus telah beroleh bagian. Dikatakan asal mereka tetap teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman mereka kepada Yesus Kristus. Setiap orang dalam masing-masing keluarga diajak untuk berjaga-jaga dalam mempertahankan iman dan juga menjaga sikapnya. Bagaimana agar bisa mewujudkan keluarga yang beriman dan taat? Yaitu dengan mewujudkan kehidupan persekutuan yang saling menguatkan. Masing-masing saling mendorong dalam semangat, penuh dengan cinta kasih, kesetiaan, tak jemu untuk saling menasihati, dan bersama-sama mengarahkan hati kepada Yesus Kristus. Selamat menghayati, salam sehat untuk kita semua, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat firman-Mu yang boleh kami terima saat ini. Kami memohon kiranya Engkau berkenan menolong dan menguatkan masing-masing keluarga, agar tetap setia berpegang pada iman percaya kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan kami juga hidup dalam ketaatan. Kiranya kasih dan berkat-Mu merengkuh setiap keluarga yang bergumul dalam segala beban, permasalahan yang dihadapi, baik itu sebagai orang tua, dalam pekerjaan mereka, dalam mendidik anak-anak, juga bagi anak-anak di dalam studi mereka, pendidikan mereka, Tuhan yang menolong. Kami memohon dan berserah kepada kehendak dan karya-Mu dalam hidup kami. Selanjutnya ya Tuhan, perjalanan hidup dan masa depan serta harapan kami, hanya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.